Shalom, perkenalkan nama saya Sera Bunga, NIM 221118071, kelas B12, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Nah, di sini saya akan membuat video tentang edukasi, layanan, bimbingan, dan konseling perilaku membolos. Suka membolos sekolah tidak hanya dilakukan oleh seorang siswa remaja. Bolos sekolah sering terjadi baik pada siswa tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah. Sekecil apapun tingkat siswa membolos, siswa harus disikapi dengan serius, baik oleh pihak guru maupun orang tua. Dan jika dibiarkan saja, maka dikhawatirkan akan Metawa. Iya. Tolong ulang. Suka membolos sekolah tidak hanya dilakukan oleh seorang siswa remaja. Bolos sekolah sering terjadi baik pada siswa tingkat sekolah dasar maupun sampai tingkat menengah. Sekecil apapun tingkat siswa membolos, siswa harus disikapi dengan serius, baik oleh pihak guru maupun orang tua. Dan jika dibiarkan saja, maka dikhawatirkan akan memunculkan permasalahan besar nantinya. Nah, bolos sekolah di kalangan pelajar sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Hal tersebut sudah terjadi sejak dulu. Perilaku siswa yang membolos salah satunya terjadi karena siswa mengalami kejenuhan pada kegiatan pembelajaran atau karena mengalami permasalahan dengan guru atau temannya. Apapun penyebabnya, fenomena siswa sering membolos akan dapat merusak citra sekolah. Perilaku membolos adalah tindakan tidak hadir di sekolah tanpa izin atau alasan yang sah. Nah, ini adalah masalah yang umum di kalangan pelajar dan dapat berdampak negatif pada prestasi akademis, perkembangan sosial, dan masa depan mereka. Nah, berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku membolos di sekolah. Penyebab siswa sering bolos sekolah. Kebiasaan membolos ini tidak hanya terjadi begitu saja. Penyebab siswa sering bolos di sekolah ada dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal. Penyebab siswa sering bolos sekolah adalah mata pelajaran yang dipelajari disampaikan dengan metode yang tidak sesuai dengan karakter siswa. Hal ini membuat siswa merasa bosan, jenuh, atau bahkan akan membenci guru yang mengajarkannya. Bagaimanapun, pentingnya materi pelajaran yang disampaikan di sekolah. Jika tidak disajikan dengan kreatif dan menyenangkan, maka akan membuat siswa tidak betah di sekolah. Siswa yang tidak mampu menahan diri, inilah yang kemudian memilih untuk membolos. Mereka yang tidak tahan itulah yang kemudian mencari pelarian dengan membolos. Faktor eksternal selanjutnya yang membuat siswa suka membolos adalah pengaruh dari temannya. Dengan mengatasnamakan solidaritas atau takut dikucilkan dari kelompoknya, siswa biasanya mudah sekali terpengaruh oleh teman-temannya, termasuk untuk membolos. Inilah mengapa sekecil apapun kasus membolos di sekolah, kita harus segera selesaikan
supaya tidak membuat siswa lainnya ikut-ikutan membolos. Faktor yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal dari kebiasaan siswa membolos datang dari diri siswa itu sendiri. Rendahnya motivasi belajar menjadi salah satu faktor internal terkuat yang membuat anak sering membolos sekolah. Membolos karena malas merupakan perilaku yang menunjukkan lemahnya faktor internal siswa. Siswa seperti ini membutuhkan penyemangat untuk meningkatkan motivasi dan semangatnya belajar di sekolah. Selain itu, ada beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku membolos siswa, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga, yang termasuk kurangnya pengawasan dari orang tua, masalah keluarga, atau kurangnya dukungan emosional yang dapat mendorong anak untuk membolos. Kemudian faktor yang kedua yaitu pengaruh teman sebaya. Nah, teman yang sering membolos bisa mempengaruhi anak untuk melakukan hal yang sama. Kemudian faktor yang ketiga yaitu masalah akademis. Kesulitan dalam belajar atau ketidakpuasan dengan cara mengajar bisa membuat siswa kehilangan minat untuk hadir di kelas. Kemudian faktor yang keempat yaitu lingkungan sosial atau lingkungan sekolah. Bullying, konflik dengan guru, atau merasa tidak nyaman di sekolah dapat membuat siswa memilih untuk tidak masuk sekolah. Kemudian faktor yang kelima yaitu masalah pribadi. Masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau kecemasan bisa menjadi penyebab siswa membolos. Kemudian dampak perilaku membolos. Perilaku membolos sekolah merupakan bentuk penyimpangan yang sering membolos sekolah akan membawa dampak negatif bagi siswa. Siswa yang sering bolos sekolah berakibat kurang baik seperti berikut. Yang pertama, siswa akan ketinggalan pelajaran. Yang kedua, hasil belajar siswa mengalami penurunan. Yang ketiga, menumpuknya tugas sekolah. Dan yang keempat, mendapatkan sanksi dari guru atau sekolah. Nah, selain keempat dampak dari perilaku membolos, ada juga perilaku membolos yang berdampak bagi perkembangan siswa, seperti prestasi akademis. Siswa yang sering membolos biasanya memiliki prestasi akademis yang rendah karena mereka kehilangan pelajaran penting. Kemudian, faktor yang kedua yaitu perkembangan sosial. Membolos dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial dan hubungan dengan teman sebaya. Yang ketiga yaitu risiko masa depan. Siswa yang sering membolos berisiko lebih tinggi untuk putus sekolah dan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di masa depan. Kemudian faktor yang keempat yaitu masalah hukum. Beberapa yurisdiksi memiliki hukum yang menghukum perilaku membolos baik bagi siswa maupun orang tua. Kemudian, strategi mengatasi perilaku membolos. Dalam menghadapi perilaku membolos siswa yang semakin meningkat, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan keluarga. Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak dan memastikan
adanya dukungan emosional yang memadai. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan sekolah. Membuat lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, serta meningkatkan hubungan guru dan siswa. Kemudian strategi yang ketiga yaitu konseling dan dukungan psikologis. Menyediakan layanan konseling bagi siswa yang mengalami masalah pribadi atau kesehatan mental. Kemudian strategi yang keempat yaitu program intervensi. Mengembangkan program intervensi untuk mendeteksi dan membantu siswa yang berisiko membolos. Kemudian strategi yang kelima yaitu motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar siswa melalui metode pengajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan mereka. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku membolos dan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan siswa yang membolos dapat berkurang dan prestasi akademis serta kesejahteraan siswa dapat meningkat. Mengatasi perilaku membolos memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut beberapa cara yang efektif untuk mengatasi perilaku membolos. Yang pertama yaitu pendekatan keluarga, yang termasuk komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka ini mendorong komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak untuk memahami masalah yang dihadapi anak. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan dan keterlibatan. Pengawasan dan keterlibatan ini yaitu orang tua harus lebih terlibat dalam kehidupan akademis anak, memantau kehadiran dan kemajuan belajar mereka. Kemudian yang ketiga yaitu dukungan emosional. Dukungan emosional yaitu memberikan dukungan emosional yang cukup kepada anak untuk mengatasi stres atau tekanan yang mereka alami. Kemudian cara yang kedua yaitu pendekatan sekolah. Pendekatan sekolah termasuk lingkungan sekolah yang positif, yaitu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung bagi siswa. Kemudian yang kedua yaitu hubungan guru dan siswa. Hubungan guru dan siswa untuk meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa untuk membuat siswa merasa dihargai dan didukung. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum yang relevan, yaitu untuk mengembangkan kurikulum yang menarik dan relevan bagi siswa untuk meningkatkan minat belajar mereka. Kemudian pemantauan kehadiran, yaitu untuk menggunakan sistem pemantauan kehadiran yang efektif untuk segera mendeteksi dan menangani kasus membolos. Kemudian yang ketiga yaitu dukungan konseling dan psikologis. Layanan konseling menyediakan layanan konseling bagi siswa yang mengalami masalah pribadi, emosional, dan akademis. Kemudian program intervensi. Untuk mengembangkan program intervensi, membantu siswa yang berisiko tinggi membolos. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan keterampilan sosial. Untuk menyediakan pelatihan keterampilan sosial dan manajemen stres, membantu siswa mengatasi tekanan yang mereka hadapi. Kemudian cara yang keempat yaitu keterlibatan masyarakat.
Yang pertama, program monitoring. Melibatkan anggota masyarakat sebagai mentor bagi siswa untuk memberikan dukungan, tambahan, dan teladan yang positif. Kemudian, kegiatan ekstrakurikuler. Menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam kehidupan sekolah. Kemudian cara yang kelima yaitu kebijakan dan peraturan. Yang pertama, kebijakan tegas. Menerapkan kebijakan yang tegas namun adil mengenai kehadiran di sekolah dengan konsekuensi yang jelas bagi yang membolos. Kemudian, kolaborasi dengan penegak hukum. Bekerja sama dengan pihak penegak hukum jika diperlakukan, terutama untuk kasus yang parah. Kemudian cara yang keenam yaitu motivasi dan penghargaan. Yang pertama, penghargaan kehadiran. Memberikan penghargaan bagi siswa dengan catatan kehadiran yang baik untuk memotivasi mereka. Yang kedua, tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Membantu siswa menetapkan tujuan akademis dan pribadi jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan motivasi mereka. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, perilaku membolos dapat dikurangi dan siswa dapat lebih termotivasi untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Implementasi strategi ini memerlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat dan pendekatan yang konsisten untuk menciptakan perubahan yang positif. Di sini saya akan membuat video edukasi bimbingan konseling terhadap salah satu siswa yang terlibat dalam perilaku membolos. Selamat siang Aurel. Selamat siang, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk bertemu dengan Ibu hari ini. Bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja. Bagus mendengarnya. Aurel, saya ingin berbicara denganmu mengenai kehadiranmu di sekolah belakangan ini. Kami memperhatikan bahwa ada beberapa hari di mana kamu tidak hadir di kelas tanpa alasan yang jelas. Iya, Bu. Saya memang sering bolos. Sebenarnya saya merasa malas dan bosan dengan sekolah. Kadang-kadang saya merasa tidak ada gunanya datang ke kelas. Terima kasih sudah berbagi. Bisakah Aurel menceritakan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa malas dan bosan? Apakah ada sesuatu yang khusus yang terjadi? Pelajaran di kelas sering membosankan dan juga saya merasa tidak ada yang peduli apakah saya datang atau tidak. Terkadang saya merasa tidak ada teman yang benar-benar mengerti saya. Saya mengerti. Jadi, kamu merasa pelajaran tidak menarik dan tidak ada yang peduli dengan kehadiranmu. Selain itu, kamu merasa tidak ada teman yang mendukung. Apakah ada hal lain yang membuatmu merasa seperti itu? Saya juga stres dengan banyaknya tugas dan ujian. Terkadang saya merasa tidak mampu untuk menghadapinya. Stres dengan ujian dan tugas juga bisa menjadi beban yang berat. Apa kamu merasa beban ini mempengaruhi kesehatan mental atau emosimu? Iya, Bu. Saya merasa cemas dan kadang sulit tidur karena memikirkan tugas-tugas itu. Saya mengerti perasaanmu. Aurel, kecemasan dan sulit tidur bisa sangat mengganggu. Selain itu, Ibu memahami perasaanmu. Aurel, kecemasan dan sulit tidur bisa sangat mengganggu. Selain masalah akademis dan pertemanan,
Apakah ada masalah lain di rumah atau di luar sekolah yang mempengaruhimu? Saya Memahami perasaanmu, Aurel. Kecemasan dan sulit tidur bisa sangat mengganggu. Selain masalah akademis dan pertemanan, apakah ada masalah lain di rumah atau di luar sekolah yang juga mempengaruhimu? di rumah, orang tua saya sering bertengkar. Itu membuat saya merasa tidak nyaman dan ingin keluar dari rumah. Itu pasti sangat sulit bagimu. Konflik di rumah bisa sangat mempengaruhi konsentrasi dan motivasi di sekolah. Terima kasih sudah berbagi, Aurel. Mari kita coba mencari solusi untuk masalahmu ini. Yang pertama, mari kita bicarakan tentang pelajaran di sekolah. Kira-kira mata pelajaran apa yang kamu sukai atau merasa lebih tertarik? Saya suka seni dan olahraga. Bu, pelajaran ini membuat saya merasa lebih santai. Bagus sekali. Mungkin kita bisa mencari cara agar kamu bisa lebih terlibat dalam kegiatan seni dan olahraga di sekolah. Itu bisa menjadi motivasi tambahan untukmu. Bagaimana menurutmu? Saya setuju. Bu, itu mungkin bisa membantuku. Kemudian, untuk masalah pertemanan, apakah Aurel tertarik untuk bergabung dengan klub atau organisasi di sekolah? Itu bisa menjadi cara yang baik untuk bertemu teman baru yang memiliki minat yang sama. Saya belum pernah memikirkan itu, tapi saya bisa mencobanya. Bagus. Kita bisa mencari klub yang sesuai dengan minatmu. Sekarang, mengenai stres dengan tugas dan ujian, bagaimana kalau kita membuat jadwal pelajaran yang lebih teratur dan membagi tugas menjadi bagian yang lebih kecil? Mungkin kita bisa mencari dukungan dari guru dan teman kelas. Saya merasa itu sangat membantu. Bu, kadang juga saya merasa kewalahan karena semua tugas datang sekaligus. Kita akan membuat rencana belajar yang lebih teratur. Nah, ibu juga bisa membantumu berkomunikasi dengan guru untuk mencari cara agar tugas-tugas bisa lebih teratur dan tidak terlalu memberatkan. Terakhir, mengenai masalah di rumah. Apakah Aurel sudah berbicara dengan orang tua tentang perasaanmu? Belum, Bu. Saya takut mereka akan marah. Ibu mengerti kekhawatiranmu. Mungkin kita bisa mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan mereka, atau mungkin ada anggota keluarga lain yang bisa membantu menjadi mediator. Apakah Aurel setuju? Oke. Saya akan coba, Bu. Terima kasih atas saran-sarannya. Baiklah, mari kita buat rencana tindakan. Mulai besok, kita akan mencoba cara-cara baru ini. Ibu akan membantu menghubungi guru dan mencari klub yang bisa kamu ikuti. Kita juga akan bertemu setiap minggu untuk melihat perkembanganmu. Bagaimana menurutmu? Saya setuju, Bu. Saya akan berusaha. Bagus sekali, Aurel. Terima kasih sudah berbicara jujur hari ini. Ibu sangat menghargai keberanianmu untuk berbagi cerita. Ingat, kamu tidak sendirian dalam hal ini. Ibu di sini untuk membantumu. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat perkembanganmu ya. Terima kasih, Bu. Sampai bertemu minggu depan.
Nah, percakapan ini menunjukkan proses bimbingan konseling yang komprehensif, mencangkup identifikasi masalah, eksplorasi penyebab, pencarian solusi, dan penyusunan rencana tindakan dengan pendekatan yang empatik dan mendukung.